Oke, adik-adik, jumpa lagi di channel Pak Sen. Nah, pada video kali ini Pak Sen akan sharing bagaimana caranya menyelesaikan soal matematika terkait dengan materi operasi bilangan bulat. Nah, sebelum itu adik-adik yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada soal. Nah, kita lihat nomor 2. Meskipun sudah ada jawabannya, kita harus cari dulu gimana caranya. Nah, jika A sama dengan negatif 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 2, maka nilai dari A kali dalam kurung B kurangi C tambah A kali dalam kurung A kurangi C. Jadi adik-adik tinggal memasukkan nilai A, B, dan C-nya ya. Kalau ada soal seperti ini. Oke. A-nya berapa? A-nya negatif 3 kali B-nya berapa? 2 kurangi negatif 2. Oke, tambah A-nya berapa? A-nya adalah negatif 3. Oke, kurung. Nah, kemudian dikalikan dengan A-nya negatif 3 kurangi dengan negatif 2. Nah, jadi adik-adik langkah pertama harus memasukkan dulu berapa nilai A, B, dan C-nya. Ya, berarti kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Nah, min ketemu min berarti plus ya. 2 tambah 2 tambah plus ketemu min berarti min kurangi 3. Nah, kali negatif 3 min ketemu min plus ya tambah 2. Oke, sampai segini Bapak yakin adik-adik sudah mengerti? Lanjut. Negatif 3 kali 2 tambah 2 kurangi 3 berapa? 4 kurangi 3 1 ya. Kali negatif 3 tambah 2 berarti negatif 1. Nah, selanjutnya negatif 3 kali 1 kali negatif 1 berapa? Nah, negatif 1. Hasilnya adalah 3. Oke. Gampang sekali adik-adik. Ini pemanasan. Nah, Bapak yakin untuk yang nomor 2 ini adik-adik sudah mengerti ya? Oke, Bapak lanjutkan. Di sini ada soal lagi yang mana ya? Nah, lihat yang nomor 5. Oke, yang nomor 5 ya. Nomor 5. Oke, jika diketahui A-nya itu adalah negatif 15, B-nya itu adalah negatif 3, maka nilai A per 4B sama dengan berapa? Nah, sama adik-adik, tinggal masukkan nilai A dan B-nya. Nah, negatif 15 per 4 kali negatif 3. Ya, berarti negatif 15 per negatif 12. Negatif membilangnya, penyebutnya juga negatif, berarti bisa diubah ke dalam bentuk keduanya positif. Nah, 15 per 12 sederhanakan berapa? Sama-sama dibagi 3. Ya, berarti 5 per 4. Oke, jawabannya adalah ya, D ya. Nah, kemudian lanjut untuk yang nomor 7 adik-adik. Nah, jadi adik-adik jika punya bukunya, kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing ya. Nah, yang nomor 7 itu adalah pecahan. Itu mengurutkan pecahan. Urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, oke, lihat nomor 7. Nah, berarti langkah pertama adik-adik harus mengubah dulu 7/8 dan 78%-nya ini ke dalam bentuk desimal. Ya. 7/8. Nah, berapa desimalnya? Jadi kalau kita mengubah dalam bentuk desimal, kita ubah dulu dalam bentuk per 100 atau per 1000 kalau memungkinkan ya. Nah, 7/8 kebetulan 8-nya itu bisa jadikan per 1000. Berarti 8 kali berapa boleh jadi 1000? Nah, kali berapa? 125. Ini juga kali 125. Sehingga 8 kali 125 itu adalah 1000. 7 kali 125 berapa? Oke, kita coba dulu cek adik-adik. 125 kali 7. Nah, oke Bapak orak-orekkan dulu. 125 kali 7, 5 kali 7, 35. Ya, 27 14 tambah 3 berapa? 17. Oke, 8.
875. Nah, jadi dapat 875 per 1000. 875 per 1000 ini kalau diubah menjadi desimal berapa? 0,875. Ya. Nah, kemudian 78 sudah dalam bentuk desimal, sekarang 78 persennya. Nah, kalau persen berarti penyebutnya per berapa adik-adik? Ya, betul sekali. 78 per 100. Nah, sehingga berapa 78 per 100? 0,78. Ya. Oke. Kita sudah dapat 0,875, 0,78. Kemudian ada berapa itu? 0,45. Berarti lagi satu 0,85. Diminta dari yang terbesar ke terkecil. Berarti ini urutan 1 ya. Urutan keduanya berapa? Yang mana adik-adik? Ya, jelas ini. Ya, kemudian ketiga ini, yang keempat adalah ini. Oke, jawabannya adalah berapa? 7/8. Kemudian 78%. 7/8 kemudian 78%. Ada? Kemudian salah. Ini 7/8 kemudian 0,85 ya, 78% kemudian 0,45. Jadi jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Nah, oke, gampang sekali ya. Oke, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang pecahan. Nah, pecahan lagi dalam bentuk soal cerita. Nah, jadi soal nomor 8 ini sudah kalian sering temukan di sekolah dasar. Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Bibi mempunyai gula sebanyak 4/3/5 kg. Oke, 4/3/5. Kemudian digunakan untuk membuat minuman sebanyak 2,5 kg. Itu artinya kurang ya, 2,5. Kemudian selanjutnya Bibi membeli gula 3/4 kg untuk persediaan. Nah, kalau membeli lagi berarti tambah 3/4. Nah, sekarang kalau biar gampang, oke, sekarang biar gampang, adik-adik ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 5 kali 4, 20 tambah 3, 23/5. Terus 23/5 kurangi ini, jadikan pecahan biasa berapa? 5/2 tambah 3/4. Oke, lanjut. KPK dari 5 dan 2 berapa adik-adik? Berapa? Ya, betul, 10. Berarti ini kalikan 2, ini juga kalikan 5. Di sini kalikan 2, ini kalikan 5. 23 kali 2 berapa? 46/10 kurangi 5 kali 5, 25/10. Oke, tambah 3/4. Kerjakan dulu yang ada di dalam kurungnya. 46 kurangi 25 berapa adik-adik? Berapa? 21/10 tambah 3/4. KPK dari 10 dan 4 berapa adik-adik? Nah, ini kalikan berapa? 2. Ya, betul, kalikan 20. 10 kali 2, ini kalikan 2. Ini kalikan 5, ini kalikan 5. Ya, 21 kali 2 berapa? 42/20. Ya, tambah 15/20. Nah, jadi berapa hasilnya adik-adik? 42/20 tambah 15/20. 42 tambah 15, 57/20. Nah, kalau dijadikan pecahan campuran berapa? Jadikan pecahan campuran 57 bagi 20. Oke, 2. Berarti sisa berapa? Oke, 2 sisa 17/20. Jawabannya berapa adik-adik? 2 17/20. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Oke, itu ya Bapak yakin kalian sudah mengerti. Oke, next soal selanjutnya. Nah, kita lanjut ke bagian KPK dan
EPB. Nah, nomor berapa itu? Nomor 16. Nah, oke, nomor 16. KPK dari 72 dan 90. KPK dari 72 dan 90. Oke, Bapak sudah kemarin di video sebelumnya sudah Pak jelaskan bagaimana cara mencari KPK. Yuk kita ulangi lagi ya. Oke, 72. Pakai pound faktor, 72 bagi 2. 2 dapat berapa? Dapat berapa? 36. Terus 36 bagi 2 sisa 18. Kemudian 18-nya 2 dan 9. Kemudian 9-nya 3. Kemudian 90-nya. Kalau bagi 2 dapat 45. Kalau 45 itu 3 dan 15 ya. Kemudian 15 bagi 3 dan 5. Oke, di sini tambahin lagi Pak. 3 kali 1. Kemudian 5-nya 5 kali 1. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus mencari faktorisasi primanya terlebih dahulu. Ya. Nah, faktorisasi. Kalau 72 berapa? Itu 2, 3. 3-nya ada 2. Berarti 2 berpangkat 3 kali 3 berpangkat 2. Kemudian kalau 90, oke, 2 kali 3 berpangkat 2 kali 5. Ya. Nah, jadi kalau ditanya KPK, carilah bilangan yang sama ya dengan mengutamakan pangkat yang lebih besar. Nah, di antara ini mana? Kemudian 2. Nah, kalau 2 mana pangkatnya yang lebih besar? 2 berpangkat 3. Kemudian 3-nya. Oke, karena pangkatnya sama. Ya, berarti kali 3 pangkat 2. Kalau 5-nya, nah, kalau 5 sendiri ya kita tulis. Nah, berapa ini KPK-nya? KPK 2 pangkat 3, 8 kali 9 kali 5. Berarti 8 kali 9, 72 kali 5 ya. Nah, 72 kali 5 berapa? 72 kali 5, 72 kali 5, orak-orekan biasakan ya. Nah, oke, hasilnya adalah 360. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. Oke. Nah, itu untuk KPK dan EPB. Selanjutnya Bapak yakin kalian sudah bisa ya, gampang sekali. Oke, selanjutnya Bapak punya lagi soal. Nah, ini masih terkait dengan KPK dan EPB. Coba kalian lihat soal nomor 22. Nah, Pak Anton membagikan 24 buah penghapus dan 36 pensil kepada beberapa anak. Setiap anak mendapat jenis barang yang sama banyak. Banyak anak yang mendapatkan bagian adalah. Nah, adik-adik ingat, kalau kalian menemukan soal yang seperti ini sejenis dengan soal untuk mencari KPK, tetapi berbeda. Ya, ini adalah soal mencari EPB. Jadi, untuk menemukan banyak anak yang mendapatkan bagian, itu pertama kalian harus cari dulu EPB. Ya, oke. 22. Kita harus mencari EPB dari 24 dan 36. Nah, gimana caranya? Pakai cara yang tadi, pound faktor ya. Dan 24, kalau dibagi 2, di sini 12 ya. Lanjutnya 12 bagi 2 di sini 6. Kemudian lanjutnya di sini 2, di sini 3. Terus 3 dan 1.
Oke, ini 24. Kalau 36. Nah, kalau bagi 2, sisanya 18. Kalau 18 itu sendiri, bagi 2, dapat 9. Kalau 9-nya 3 kali 3. 3 itu sendiri adalah 3 kali 1. Terus, cari faktorisasinya. Faktorisasi. Kalau 24 itu berarti 1, 2, 3 ya. 2 pangkat 3 kali 3. Nah, kalau 36, 1, 2, 36 berarti 2 berpangkat 2 kali 3-nya ada 2, 3 berpangkat 2. Oke, ini adalah faktorisasinya. Karena ditanya adalah EPB, berarti EPB carilah bilangan yang sama. Carilah bilangan yang sama dan tentukanlah pangkat yang paling kecil. Nah, di sini ada 2 bilangan yang sama. Oke, 2 dan 3. 2 juga punya pasangan, 3 juga punya pasangan. Ambil yang paling kecil ya. Berarti 2. Nah, di antara 2 ini, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2, mana pangkatnya paling kecil? Ya, jelas 2 berpangkat 2. EPB-nya adalah 2 berpangkat 2. Sama dengan 4. Oke, EPB-nya adalah 4. Jadi jawabannya adalah banyak anak yang mendapatkan bagian adalah 4 anak. Oke, bisa ya? Oke. Lanjut. Nah, yang nomor 23 ini mungkin kalian sudah temukan di SD. Nah, ini baru menggunakan konsep KPK. Oke, kita baca sama-sama. Sebuah toko elektronik menerima kiriman kulkas setiap 18 hari sekali dan mesin cuci setiap 24 hari sekali. Jika pada hari Senin toko tersebut menerima kiriman kulkas dan mesin cuci secara bersamaan, maka toko tersebut akan menerima kiriman kedua barang secara bersamaan untuk kedua kalinya, yaitu pada hari. Nah, ini kita cari KPK ya. Nah, KPK dari 18 dan 24. Nah, kalau misalnya mencari yang bersamaan begitu, ya jelas kita mencari KPK. Nah, jenis-jenis soal yang seperti ini dapat bagian yang sama berapa? Berarti kita mencari konsep EPB ya. Jelas. Kalian sudah tahu kan bedanya? Nah, oke, lanjut ke nomor 23. 23 kita mencari KPK-nya. Sama dengan pakai pon faktor anak-anak. 18, 2 kali 9. Oke, 9, 3 kali 3. 3-nya adalah 3 kali 1. Kalau 24-nya, 2 di sini 12. 12-nya adalah 2 dan 6. 6-nya adalah 2 dan 3. 3-nya adalah 3 dan 1. Tetap kita cari faktorisasinya. Faktorisasi 18 berapa? 2 kali 3-nya ada 2. 3 berpangkat 2. Kemudian 24 berarti berapa? 2 berpangkat 3 kali 3 ya, karena 2-nya ada 3 ya. Oke, makanya 2 kali pangkat 3. Kalau 2-nya ini sendiri, kalau ini 3-nya adalah 2. Nah, ini faktorisasinya. Nah, kita mencari KPK. Berarti carilah bilangan yang sama dengan pangkat yang terbesar. Oke, di antara 2 ini, nah, mana yang memiliki pangkat terbesar? Ya jelas 2 berpangkat 3 ya. 2 pangkat 3 kali. Di antara ini, nah, jelas 3 berpangkat 2. Berarti 2 berpangkat 3 itu adalah 8. 3 berpangkat 2 adalah 9. KPK-nya adalah 72. Artinya lagi 72 hari dari waktu bersamaan yang tadi
mereka akan kembali menerima kiriman kedua barang secara bersamaan. Ya. Nah, hari apa itu, Pak? Oke, kalian bisa nulis seperti ini. Senin, ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya. Oke, di hari kapan bersamaan? Hari Senin. 72 harinya dari hari Senin itu hari apa? Nah, kalian bisa menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya anak-anak. 7 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai dengan 72. Sehingga nanti kalian akan menemukan dia akan kembali menerima barang secara bersamaan, yaitu pada hari Rabu. Ya. Nah, jawabannya adalah Rabu. Oke, itu adalah D. Oke anak-anak, segitu saja video kali ini dari Pak Sen. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus latihan. Terima kasih.